Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Puji Tuhan, hari yang baru, hari yang tentunya kita percaya bahwa Tuhan akan menolong dan menyertai kita di hari yang baru ini. Sebelum kita kembali lagi beraktivitas dengan berbagai macam kesibukan kita, mari kita mengambil waktu, menyisihkan waktu sejenak untuk sama-sama memikirkan dan merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan memikirkan satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Saya mencoba untuk mencari terjemahan yang lain, diambil dari terjemahan sederhana Indonesia edisi yang ketiga. Demikian firman Tuhan Lukas 14 ayat 33. Begitu juga dengan kamu masing-masing, kalau kamu menganggap apapun yang kamu punya lebih berharga daripada aku, maka kamu bukan pengikutku. Bapak Ibu Saudara terkasih, di hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita sebagai orang percaya berjalan dengan Allah dalam kekudusan, bagian yang pertama. Sebagai orang percaya, di dalam kehidupan kita, hari lepas hari, kita adalah orang-orang yang sementara berjalan dengan Allah. Ya, sebagai orang yang sudah percaya, tentunya kita menjalani hari-hari kita sudah tidak sama lagi dengan orang-orang yang tidak percaya. Karena kita berjalan, hari-hari kita adalah hari-hari yang tentunya kita harus warnai dengan kekudusan. Karena kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Allah. Satu bagian firman Tuhan yang kita baca tadi dalam Lukas pasal yang ke-14, ayat yang ke-33, memberikan cara bagaimana agar kita sebagai orang percaya itu dapat berjalan setiap harinya, yaitu berjalan dengan Allah itu dengan kekudusan. Yaitu jangan sampai kita sebagai orang percaya menganggap apapun yang kita punya itu lebih berharga daripada Tuhan. Ya, kita tentunya punya hobi misalnya, kita punya kesukaan misalnya, atau juga mungkin bahkan ada hal-hal yang mungkin belum kita lepaskan sebagai orang percaya, entah itu dosa, entah itu kebiasaan-kebiasaan buruk, atau entah itu hal-hal yang kalau kita mau jujur mungkin itu tidak akan membuat iman kita bertumbuh misalnya. Mungkin tontonan-tontonan kita, musik-musik yang kita dengar mungkin pergaulan kita, ya, mungkin majalah atau hal-hal yang tidak mendukung pertumbuhan iman kita. Dan itu sudah melekat dalam kehidupan kita. Kadangkala kita mau tinggal itu rasanya sayang. Tetapi firman Tuhan jelas bahwa jika kita ingin berjalan bersama dengan Allah dalam proses pengudusan kehidupan kita sebagai orang percaya, Lukas 14 ayat 33 menjadi nasihat buat kita. Dalam pembacaan yang saya ambil dari terjemahan sederhana Indonesia, jelas sekali dikatakan, sekali lagi saya membacakan buat kita semua. Begitu juga dengan kamu masing-masing. Ini berbicara tentang tiap-tiap pribadi kita. Kalau kamu menganggap apapun yang kamu punya atau yang menjadi bagian kehidupan kita lebih berharga daripada Tuhan, maka kamu bukan pengikutku. Wah, luar biasa. Ternyata dalam mengikut Tuhan kita harus melepaskan hal-hal yang tidak mendukung pertumbuhan iman kita. Makanya jelas sekali di ayat yang ke-34 sampai 35 dikatakan garam memang baik, tapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Kita adalah garam dunia yang seharusnya mengasinkan, memberikan dampak. Tetapi kalau kita sebagai garam tidak berfungsi sebagai garam semestinya, kita bahkan menjadi tawar karena hal-hal yang kita pegang, yang kita anggap lebih penting daripada Tuhan. Bagaimana? Tentunya kita tidak berdampak apa-apa. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali dapat mengingatkan kita, memotivasi kita, mendorong kita sebagai orang-orang percaya yang sementara menjalani kehidupan imannya bersama dengan Allah dalam proses pengudusan kehidupan kita. Mari kita lepaskan semua, mari kita tanggalkan semua hal yang merintangi perjalanan iman kita dalam proses pengudusan kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, terpujilah Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang begitu mencintai kami, sehingga Engkau selalu memberikan hal yang baru dalam kehidupan kami. Pemahaman baru, pengertian baru, bagaimana seharusnya kami hidup sebagai orang-orang yang percaya. Mampukan kami agar kami berani bersikap, berkata tidak, dan mau melepaskan hal-hal yang merintangi perjalanan iman kami untuk menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, berkati apa yang kami kerjakan dan juga memberkati orang-orang yang kami kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.